Jadi pemirsa, intinya sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing itu memang benar menggoda selera. Apalagi kalau momennya Idul Adha bersama keluarga makan-makannya. Tapi di balik kelezatannya daging kambing itu seringkali dicap ya sebagai pemicu utama darah tinggi dan juga kolesterol Anda melonjak. Apakah tuduhan ini sepenuhnya benar secara medis atau hanya jadi alasan atau korban salah tuduh? Nah, biar kita nggak salah paham, kita akan tanyakan langsung ke ahli gizi. Ada Dokter Rita Ramayulis yang sudah hadir di studio Metro TV. Ya, Jason, ada Jason juga di sini. Iya, kita langsung tanya. Selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Sudah makan kambing, Dokter, hari ini? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Baru Ya. dipotong. Oh, baru dipotong, jadi kita bentar lagi bareng dimakan. ya setelah ini. Cuma pertanyaan gini, Dok, kalau misalnya kita mau makan daging kambing, kalau tadi pertanyaan Valen, memang yang sering kali menaikkan tensi atau kolesterol itu dagingnya, atau sebenarnya jumlah asupannya, atau cara masaknya sebenarnya, biar nggak salah paham nih kita. Iya, betul. Sebenarnya tadi sudah disinggung juga ya. Jadi kalau yang langsung meningkatkan tekanan darah itu kalau dari zat gizi adalah natrium. Nah, kalau kita bandingkan nih natrium daging kambing, daging sapi atau daging ayam itu nggak beda jauh, lebih kurang sama aja. Nah, cuman bedanya adalah pada proses tadi pengolahannya. Jadi kalau kambing itu karena untuk menghilangkan bau amisnya, bau nggak enaknya tadi, seringkali diolah dengan menggunakan garam yang sangat tinggi. Bahkan ditambahkan santan kan dalam bentuk gulai, kalau dalam bentuk sate ditambahkan kecap. Nah, itu tiga-tiganya sumber natrium juga. Nah, ini yang kemudian membuat akumulasi dari natrium itu. Jadi ketika dikonsumsi, ya betul dong meningkatkan tekanan darah, tapi bukan karena dagingnya, karena proses pengolahannya. Nah, tapi ada juga nih yang mesti masyarakat pahami juga ya. Memang ada sifat-sifat tertentu dari daging kambing yang seakan-akan itu seperti kalau kita habis konsumsi kayaknya tekanan darah naik nih, tapi sebenarnya itu bukan tekanan darah naik. Panas gitu ya, hanya panas tubuh. Jadi memang daging kambing itu memiliki efek termogenik. Jadi struktur proteinnya itu padat banget. Jadi kalau masuk ke lambung kita, itu pencernaannya menghasilkan panas yang lebih tinggi dulu. Jadi tubuh kita harus menghasilkan panas lebih tinggi untuk bisa mencerna daging kambing dibandingkan daging sapi ataupun dibandingkan daging ayam. Kalau protein mereka lebih mudah dicerna strukturnya gitu ya. Nah, panas tinggi itu sering diartikan, wah ini kayaknya tensi saya naik nih gitu, padahal bukan. Nah, yang kedua juga gini, dia serat ototnya daging kambing itu juga agak kuat gitu. Jadi dia lebih lama berada di lambung tuh untuk bisa dipecah menjadi asam amino yang kecil. Nah, lebih lama di lambung itu juga membuat kemudian proses pencernaan itu meningkatkan metabolisme reaksi kimia tubuh kita. Itu juga hasilnya panas yang kemudian salah diartikan juga. Nah, itulah mungkin salah diartikan karena banyak orang yang relate ya kan Jason ya, kok habis makan kambing tuh badan saya apa lebih panas atau jangan yang tekanan darah tinggi. Nah, bahkan Dok, ada tadi salah satu yang kita dengar bersama pemirsa dalam Warga Bicara itu yang bilang nanti setelah habis makan kambing nggak apa-apa kok kolesterol nggak akan naik, kan saya makan nanas. Itu benar apa mitos? Iya, tapi saya mau klarifikasi dulu ya. Kalau habis makan daging kambing langsung kolesterolnya naik, nggak begitu. Kolesterol tuh nggak begitu serta-merta naik, tapi kalau tensi ya cepet ya. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti nanas itu akan membantu supaya kolesterol nggak naik, bukan. Cuman nanas itu dia membuat daging kambing itu lebih mudah cerna, sehingga efek-efek panas yang dirasakan tadi itu nggak terjadi gitu. Jadi orang jadi memikirkan bahwa, oh ini saya aman nih, tensi nggak naik, kolesterol nggak naik gitu. Karena tadi efek panasnya nggak terlalu tinggi. Di nanas itu ada bromelin. Bromelin itu memang membuat protein itu lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap gitu. Namun demikian kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup, memang nanas itu juga ada serat kan. Serat itu kan bisa mengontrol kolesterol itu untuk tidak masuk sekaligus ke dalam darah. Jadi boleh, tapi kalau nanasnya cuma taburan kecil ya enggak lah. Tapi kalau posisinya sebagai buah yang dikonsumsi barengan sebagai gizi seimbangnya, betul seratnya punya peran itu. Gitu. Oke, tapi dokter kalau misalnya buah kan biasanya dimakan di akhir, setelah makan gedenya sudah selesai gitu kan. Kalau pas lagi makan bersama dengan kambingnya itu sendiri, misalnya sop misalnya atau sate kambing, harus ada kondimen lain nggak sih atau pendamping lain yang juga bisa menyeimbangkan gitu? Betul, harus ada. Pertama gini, dari pengolahannya aja kita udah sarankan tuh, kalau ngolah daging kambing itu harus ada ekstra bumbu rempah yang kemudian membuat membuat proses metabolismenya lebih baik gitu kan ya. Nah, waktu konsumsinya juga demikian. Yang paling benar-benar mengamankan itu adalah serat, kemudian zat
tertentu di ketimun tuh yang bisa merelate tekanan darah kita stabil gitu. Jadi kalau saya sarankan adalah perbanyak ketimun barengan karena ketimun itu 0 kalori, jadi dia nggak nambah kalori kan. Sebenarnya udah dijalankan oleh orang Indonesia loh. Coba kalau kita beli sate kambing dikasih acar kan. Nah, cuman acar itu kan sekedar syarat doang, diambil sedikit. Coba kalau acarnya itu berbentuk potongan timun yang gede-gede, nah itu kan keren gitu ya. Gitu. Terus kalau kita bikin sop atau bikin gulai kan dikasih nanas ke dalam enak loh. Gulai kambing pakai nanas di dalam tuh rasanya enak. Seger gitu ya. Seger. Sop juga gitu, pakai nanas juga seger. Nah, nih, bicara soal nanti menunya kayak gimana pemirsa. Tadi kan saya paparkan, mungkin banyak yang komplain di rumah. Kalau kambing itu bisanya dipanggang, direbus, dikukus biasanya tadi ya. Tapi kalau nanti mungkin Anda lihat di rumah itu gulai kambing, tongseng kambing gitu. Ada nggak sih sebenarnya cara-cara yang paling baik untuk mengkonsumsi kambing supaya entah itu kalorinya atau lebih gampang dicerna oleh tubuh? Apa dok? Ya, sebenarnya cara pengolahan seperti itu juga nggak salah-salah banget gitu ya. Karena kan orang makan juga untuk dapatkan cita rasa ya. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kita paham bahwa setiap makan itu kan ada porsinya gitu ya. Jadi kalau mau makan tongseng atau gulai kambing gitu, kita konsumsilah sesuai porsinya. Porsi daging itu sekali konsumsi ya dianjurkan tidak lebih dari 2 porsi. 1 porsi itu adalah 40 gram atau 1 potong sedang. Ya konsumsilah 2 potong sedang. Tuh kira-kiranya seberapa gede? 40 gram itu sebesar telapak tangan kita ini. Ini namanya 40 gram daging. Jadi ini porsi 1 porsi. Nah kita konsumsi 2, memang sekali makan itu 2 porsi protein memang sesuai untuk kebutuhan rata-rata orang Indonesia. Jadi nggak ada masalah itu. Nah tapi untuk orang yang sudah ada riwayat penyakit tertentu, tentu dia misalnya gulai dagingnya diambil ya santannya nggak banyak diambil gitu, hanya buat rasa doang gitu kan ya. Berarti dilarang tuh enggak, tapi kemudian harus in moderation, harus dengan perhitungan jumlah asupannya gitu ya, dikontrol dan kemudian diseimbangkan dengan makan makanan yang bisa menyeimbangkan seperti nanas tadi misalnya. Dan mentimun karena 0 kalori tadi ya. Ini kalau kita buka kelas kesehatan bisa akan panjang, tapi semoga dengan waktu yang singkat ini bisa memberikan referensi untuk Anda supaya nanti bisa dikontrol pada saat makan daging kambing di rumah bersama dengan keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.